Selamat malam sahabat Super Indonesia dimanapun Anda berada. Salam super, mudah-mudahan di kesempatan kali ini Anda dalam keadaan yang damai, dalam tenang, dalam bahagia, siap untuk mengikuti program ini, di mana Anda bisa menjadi pribadi yang lebih super. Satu hal yang spesial hadir di studio Metro TV di kesempatan kali ini adalah kami kedatangan ibu-ibu polwan dari Kepolisian Republik Indonesia. Bukan main. Baik, terima kasih. Saya Hilbram Dunar dan saya ingin menyapa untuk Anda yang sudah hadir di studio. Apa kabar? Super. Terima kasih sudah hadir. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah hal yang sering Anda lakukan setiap hari, tapi kadang-kadang juga menjadi pertanyaan bagi Anda. Kita akan berbicara mengenai mimpi dan bagaimana mewujudkannya. Apakah bisa menjadi kenyataan? Semua orang pernah bermimpi, semua orang mungkin punya mimpi. Tapi apakah mimpinya bisa menjadi kenyataan? Itu adalah hal yang lain yang akan dibahas di program ini pada kesempatan kali ini. Langsung saja kalau begitu kita sambut Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang super, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan Anda semua dalam kesehatan dan kedamaian. Amin. Dan malam ini kita bicara antara mimpi, kita bicara tentang topik yang cantik antara mimpi dan kenyataan. Dan di antaranya itu ada kegelisahan dan ada semangat. Ada penderitaan hidup, ada keindahan hidup, ada roller coaster perasaan yang terjepit antara indahnya mimpi dengan mengecewakannya kenyataan. Nah, sahabat-sahabat saya yang super, kita bicarakan bagaimana caranya kita yang bermimpi ini bekerja membangun kenyataan yang seindah mimpi, atau orang yang membiarkan kenyataannya menjauhkan dirinya dari impiannya. Bahasan kita seharusnya sederhana dan indah, karena banyak di antara kita sekarang sebetulnya sedang berdiri di atas gunung emas, tetapi sedang mengharapkan gunung arang di tempat lain. Itu. Ya, terima kasih Pak Mario. Pertanyaan pertama datang dari saya bicara mengenai mimpi dan kenyataan Pak Mario. Apabila kita punya mimpi, Ya. apakah semua mimpi kita itu harus dijadikan sebuah kenyataan? Dan dari mana kita memulainya Pak? Ada dua macam impian sebetulnya, tidak sama. Yang satu yang betul-betul kita sebut mimpi, yang orang bilang kembangnya tidur. Mimpi yang dihasilkan dari proses tidur, itu mungkin pengindah tidur karena stres kita, atau karena kerasnya permintaan kita kepada Tuhan yang tampil mewujud dalam impian. Mimpi yang hebat, yang berdampak besar adalah yang disebut khayalan, yang ditetapkan sebagai impian di dalam proses sadar. Jadi orang yang bermimpi di dalam kesadarannya, dalam kehidupannya yang penuh bersama sesamanya, itu yang lebih berdampak. Nah sekarang, apakah ada orang yang ahli menafsirkan mimpi? Ada. Ada. Yang menyebut dia ahli adalah dirinya sendiri. Ya toh? Tapi ini caranya. Tanya ke beliau. Pak, saya mimpi begini. Baik. Dia bilang gitu. Baik. Oh, bagus. Dicatat. Saya mimpi begini. Oh, jelek. Good. Nah, sekarang kalau Anda sudah tahu yang ditafsirkan dia baik itu apa, buatlah itu sebagai impian kesadaran Anda. Jadi tiap hari Anda tanya, Pak, saya mimpi nangkep ikan. Oh, baik. Lalu pikirkan buat tambak ikan. Pikirkan Anda menjadi saudagar ikan, menjadi orang yang disukai oleh orang lain. Berarti impian yang penting Mas Hilbram adalah yang kita putuskan sendiri keindahannya di dalam kesadaran kita. Itu. Terima kasih Pak Mario. Memutuskan mimpi yang indah dalam sebuah kesadaran. Saya akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Silakan siapa yang ingin bertanya kepada Pak Mario. Terima kasih. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Nur Afia. Setiap manusia punya mimpi. Mimpi itu adalah angan-angan. Setelah angan-angan gitu kita harus melaksanakan. Setelah kita mendapatkan puncaknya. Oke. Kemudian pada saat itu sudah merupakan puncak, tetapi ada statement entah itu dari mana-mana yang mengatakan untuk mencapai puncak tertinggi harus melalui ini. Sehingga apa yang kita impi-impikan
tidak menjadi kenyataan, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia biasa? Terima kasih. Terima kasih. Super sekali. Sahabat saya yang super hatinya, salah satu ilmu yang melemahkan kehidupan adalah patuh kepada pendapat salah. Sebagian besar dari kita, kekuatan hidupnya diboroskan karena patuh kepada nasihat salah. Sehingga pelajaran yang paling penting dalam hidup adalah membongkar pelajaran salah. Sebagian besar dari kita tidak usah sekolah lagi, tidak usah belajar lagi. Membongkar saja semua pelajaran salah yang kita dapat seumur hidup, kita sudah better off, sudah lebih baik. Salah satu kemampuan yang harus kita bangun adalah kemampuan mengabaikan. Kita itu terlalu ngereken, terlalu mendengarkan pendapat orang yang tidak suka melihat kita berhasil, yang tidak berpihak kepada keberhasilan kita, yang tidak syahdu berdoa bahwa kita berhasil. Sahabatilah orang-orang yang cinta kasih dan perhatiannya seperti ibunda kepada kita. Orang-orang itu peduli sekali tentang keberhasilan Anda. Orang-orang itu kalau melihat Anda sedih bilang, itu sementara. Kekuatanmu permanen bersamamu. Tumbuhlah untuk kepentingan dirimu. Abaikan. Apapun yang dikatakan orang yang tidak berpihak kepada kepentingan kita untuk berhasil, abaikan. Siapapun dia. Abaikanlah dengan cara yang santun. Karena kan dia salah sekarang. Dia besok menjadi penasihat yang baik, tidak Anda buang karena sekarang Anda masih santun. Itu. Ya, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain, tapi saya akan lanjutkan sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali dan tetap menjadi support tentunya bersama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Orang yang sibuk membahagiakan dan menguatkan hati orang lain, hatinya dikuatkannya tanpa dia sadar.